kami begitu yakin bahwa perusahaan ini tepat untuk kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, berbicara mengenai perusahaan, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa perusahaan sangat penting? Karena bicara mengenai bisnis, perusahaan ini ibarat seperti yang memberikan nyawa terhadap bisnis ini. Jadi ketika tidak ada perusahaan ini, maka kita tidak punya bisnis pornas. Artinya seperti itu. Artinya yang memberikan nyawa adalah perusahaan ini awalnya. Yang memberikan peluang adalah perusahaan ini. Maka kita tidak bisa sembarangan memilih perusahaan. Ini penting sekali. Ini adalah pilar pertama ketika kita mempertimbangkan untuk menjalankan bisnis sejenis ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa AWM Star Life penting dan sangat tepat untuk kita pilih? Yang pertama, di luar sana ada banyak perusahaan sejenis yang menawarkan konsep bisnis yang mungkin serupa, ya. Tetapi di luar sana tidak banyak perusahaan yang seperti perusahaan kita, Bapak Ibu. Ya, kebetulan kami adalah orang-orang yang sedikit banyak tahu mengenai perjalanan perusahaan ini. Di mana ketika dulu sekitar tahun 2022 akhir ya, kita mulai berkenalan dengan perusahaan ini. Perusahaan ini masih embrio, ya. Saat ini kalau Bapak Ibu bertanya, apakah sudah ada testimoni? Maka dengan mantap dan yakin, GM kita akan mengatakan silahkan dicek melalui channel Telegram, ada ribuan testimoni, ya saat ini. Tapi dulu ketika kami memulai, ya produknya masih polos, testimoni masih bisa dihitung dengan jari, ya itu dulu. Tapi sekarang dalam waktu 2 tahun kurang lebih, tahun kedua, perusahaan sudah berhasil menciptakan testimoni keberhasilan dari ribuan petani di seluruh Indonesia, Bapak. Ini modal penting, ya. Testimoni adalah modal penting. Ini membuktikan eksistensi dari produk kita, bahwa produk kita bukan produk abal-abal, tapi produk yang benar-benar berkualitas. Ya, kita sudah tes kurang lebih 8 musim, ya. Kurang lebih 2 tahun berjalan, ribuan testimoni. Yang pertama itu. Yang kedua, dulu ketika kami kenal dengan perusahaan ini, ya, owner dan jajaran manajemen masih malu-malu, ya, mau ngajak kami, ya. Ketika kami bertanya, ini pabriknya ada di mana, Pak? Pupuknya kami coba bagus, kira-kira pabriknya di mana nih? Dulu manajemen masih malu-malu, ya. Waduh, Pak. Nah ini pabriknya ada, tapi belum layak dikunjungi, Pak. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, hari ini perusahaan menunjukkan komitmennya, ya, sekitar 1 bulan yang lalu sudah diresmikan, yaitu pabrik kita yang kedua. Ini bukan pabrik pertama, tapi pabrik yang kedua. Ya kita sudah punya 2 pabrik yang beroperasi, di mana pabrik kedua ini adalah pabrik untuk tempat pengemasan atau tempat packaging, kan? Sekaligus kantor pusat kita yang berdiri megah, ya. Ini adalah satu kebanggaan dan komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan secara real oleh perusahaan kita, bukan hanya ngomong, ya. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena di luar sana banyak perusahaan sejenis yang hanya sebagai maklar, ya, bukan perusahaan yang memproduksi produknya sendiri, ya. Atau bahasanya perusahaan maklun. Di mana perusahaan-perusahaan maklun, mereka tidak perlu mempersiapkan persiapan yang sesiap kita. Ya, mereka tinggal pilih produk yang kira-kira bagus mereka pasarkan. Ya, tetapi resikonya ketika terjadi sesuatu dengan pihak supplier, maka nyawa dari kita semua sebagai mitranya sangat terancam. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Ketika kami dulu 2 tahun yang lalu kurang lebih merintis bisnis Pornas, ada banyak perusahaan-perusahaan sejenis yang kelihatannya mereka juga besar seperti kami. Tetapi setelah berjalan 2 tahun, ketika kami bisa menunjukkan komitmen perusahaan yang berdiri, ya, ribuan testimoni yang tercipta di luar sana, ya, saudara-saudara kita yang dulunya ya, eksis dan kelihatannya besar, sekarang sudah banyak yang tinggal nama. Ya, sudah banyak yang tinggal nama, sehingga tentunya mitra-mitranya juga banyak yang akhirnya tidak bisa mencapai impiannya melalui perusahaan tersebut. Ini adalah satu alasan penting Bapak Ibu. Ya, tidak bisa sembarangan memilih partner atau mitra bisnis. Nah, di sini adalah pilihan yang tepat jika Anda bermitra dengan perusahaan ini. Ya.
Oke, yang kedua. Yang kedua saya lupa tadi pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan produk kita dengan produk di luaran sana? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat yakin bahwa Anda yang hadir pada hari ini itu tidak pertama kali mendapatkan penawaran produk yang sejenis. Ya, Bapak Ibu bisa googling di internet berapa merek produk pupuk yang katanya organik yang dipasarkan dengan sistem jaringan seperti Pornas. Ya, Bapak Ibu googling itu ada puluhan merek, mendekati ratusan merek, Bapak Ibu. Lalu kenapa kita harus pilih Pornas? Kan begitu. Iya. Alasan pertama adalah Pornas adalah satu-satunya produk pupuk jenis organik di mana benar-benar memiliki sertifikat organik. Ya. Saya ulangi, Pornas adalah satu di antara sedikit perusahaan ya yang memproduksi produk pupuk organik dan benar-benar sudah memiliki sertifikat organik. Ya. Kenapa ini saya tekankan Bapak Ibu, di luaran banyak sekali orang yang mengklaim menjual pupuk organik tapi sertifikat organik belum punya. Ya, berarti hanya klaim sepihak saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Pornas adalah satu-satunya pupuk jenis organik dengan teknologi nano, ya, di mana produk kita, ini ada sertifikat keluar ya. Ini jadi kita tidak hanya ngecap, kita bukan cuma ngecap, tetapi benar-benar memiliki sertifikat organik yang dikeluarkan oleh Innovis, Indonesian Organic Farming Certification. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi sehingga ketika kita mengklaim produk ini organik, ini benar-benar sudah melalui proses verifikasi yang sah dan sudah melalui uji yang sangat teliti dan mendetail. Seperti itu. Jadi bukan cuma klaim sepihak saja. Dan ini alhamdulillah ini adalah sertifikat yang terbaru kita. Ya, sertifikat yang terbaru kita yang baru diperbarui bulan ini ya. Oke, artinya produk ini selalu diuji secara berkala oleh Innovis untuk menjaga standar dan juga kualitas dari produk kita. Jadi nggak main-main. Yang kedua, ya, yang kedua adalah Pornas adalah satu-satunya produk dengan jenis pupuk organik di mana pupuk kita bisa menggantikan pupuk kimia 100%. Ini yang berbeda Bapak Ibu. Ya, di luaran sana kalau Anda berbicara membahas mengenai pupuk organik, rata-rata pupuk organik di luaran sana itu adalah pendampingnya pupuk kimia. Artinya tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Ya, ketika Anda menggunakan pupuk organik di luaran sana, maka petani Anda ataupun Anda sebagai petani masih membutuhkan penggunaan pupuk-pupuk yang lainnya sebagai pelengkap. Entah itu pupuk kimia ataupun pupuk-pupuk tambahan yang lainnya. Nah, di Pornas ya, pupuk kita, ya kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada formulator kita, Bapak Didi Adianto. Ketik angka 7 dong untuk Bapak Didi Adianto, ya, di mana beliau berhasil menciptakan sebuah pupuk yang, ya kalau saya bicara kepada petani-petani kita, kalau Anda sudah menggunakan pupuk Pornas, maka petani ora usah tolah-toleh, gitu kan? Jadi petani tidak perlu lagi bingung apa yang dibutuhkan tanamannya untuk bisa bertumbuh, berkembang, dan panen, Bapak Ibu. Ya, jadi Pornas diciptakan oleh formulator kita itu sudah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita bicara 4 sehat 5 sempurna, berarti sudah tidak membutuhkan tambahan makanan yang lain. Semua yang dibutuhkan untuk tanaman kita, mulai dari pembenahan tanah, kemudian kebutuhan makanan, itu semuanya sudah disediakan oleh Pornas, ya. Jadi benar-benar solusi yang menyeluruh untuk petani kita, bukan solusi yang setengah-setengah, Bapak Ibu. Dan tentunya masih banyak penjelasan-penjelasan lain yang merupakan selling point atau kelebihan dari pupuk organik kita. Oke, saya lanjut. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa ya? Yang terakhir tadi
Apa tuh, Pak Adi? Bisnis plan-nya. Oh, bisnis plan. Oke, siap. Apa perbedaan bisnis plan kita dibandingkan penawaran sejenis di luaran sana, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, saat ini kita berada di masa-masa keemasan bisnis ini, ya. Di mana mulai tanggal 1 Oktober bulan ini, ya, kita baru mulai. Tanggal 1 Oktober tahun ini, ya, kita baru mulai, di mana bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, lahirlah bisnis plan kita yang sempurna, ya, di mana menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang sebelumnya, ya. Apa selling point-nya, Bapak Ibu? Jadi, nah ini penting sekali. Di bisnis plan atau kompensasi penghasilan, ya, ini kita punya bisnis plan yang sangat simple, ya, sangat sederhana. Tetapi kalau kita mau konsisten untuk menjalankan programnya, maka tidak butuh waktu lama, kita bisa mencapai titik penghasilan yang sangat luar biasa. Ya. Oke, yang pertama, ada sebuah kompensasi yang diberikan perusahaan, yaitu namanya bonus sponsor, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Pada saat kita awal-awal menjalankan bisnis network marketing atau bisnis pemasaran berjenjang, Bapak Ibu, itu yang paling harus kita bisa penuhi adalah biaya operasional. Ya, ketika kita mulai bergerak, tentunya biaya operasional akan mulai dibutuhkan, gitu kan? Nah, kabar baiknya di perusahaan kita menyiapkan kompensasi untuk sponsor. Ketika kita bisa merekomendasi satu orang yang mengambil paket usaha kita, ya, itu komisi sponsornya sampai dengan 25%. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Karena tidak banyak perusahaan di luaran sana, ya, di mana kompensasi untuk sponsor awalnya yang kebanyakan di rata-rata 10%. Tetapi di perusahaan kita memberikan kompensasi sampai dengan 25%. Ya, ini besar sekali. Ini bisa menutup kebutuhan kita untuk kebutuhan operasional. Bayangkan ketika kita dalam satu hari mengenalkan kedua orang saja, 2 orang mengambil paket yang standar, maka kita bisa mendapatkan penghasilan atau komisi sebesar Rp300.000, Bapak Ibu. Dengan omset hanya sekitar 1 jutaan, kita mendapatkan kompensasi sponsor sampai dengan Rp300.000. Kalau Anda naik mobil, ya, Rp300.000 Anda masukkan ke tangki bahan bakar Anda, itu sudah bisa menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 300 kilometer. Ya, Anda sudah bisa keliling Jawa Timur, gitu kan, tercover biaya operasional. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, ya, itu masih introduce, itu masih perkenalan di kompensasi plan. Kita juga punya konsep reward atau konsep tabungan. Ya, saya katakan kepada petani-petani kita, hanya dengan mengalihkan kebutuhan pupuk yang selama ini petani-petani kita menggunakan pupuk di luaran sana dan mereka sudah gunakan puluhan tahun, ya. Mereka beli pupuk di luar sana puluhan tahun, tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika petani-petani di luar sana melalui Anda mau mengalihkan pembelanjaan pupuknya, hanya Rp3.100.000 sekali seumur hidup. Ya, kemudian mau menduplikasikan penggunaannya kepada 5 teman petaninya, hanya mengalihkan belanja kebutuhan pupuknya Rp3.100.000 sekali seumur hidup, dan merekomendasikan ke 5 teman berikutnya. Maka Anda tadi sudah menyimak, ya. Ingat, konsep bisnis kita bukan member get member. Salah, Bapak Ibu. Konsep bisnis kita adalah menguntungkan petani di luar sana dengan mengajak mengalihkan pembelanjaan pupuk dari pupuk kimia yang merusak tanah, dialihkan ke pupuk Kornas yang sangat bermanfaat untuk tanah kita dan bisa meningkatkan hasil panennya. Dengan biaya yang jauh lebih murah, jauh lebih hemat. Dan ketika mereka mau mengalihkan pembelanjaan pupuk mereka, Anda bisa lihat konsisten selama 6 bulan. Ya, hasilnya adalah dari tabungan saja kita bisa mendapatkan sebesar 1,7 miliar, Bapak Ibu. Sangat sederhana, ya. Tetapi jika dikerjakan, itu adalah angka yang nyata, Bapak Ibu. Ya, angka itu adalah angka yang nyata, ya. Jadi bukan sebuah potensi. Kalau kita bisa melakukan 151, ya, satu orang
mensponsori 5 orang dalam waktu 1 bulan. Ya, sangat sederhana. Ya, kalau Anda bisa mengalihkan pembelanjaan pupuk Anda ke Pornas, saya yakin ada minimal 5 orang di luar sana yang Anda kenal. Dari HP Anda misalkan ada ribuan nama, Anda pilih 5 orang terbaik. Setelah itu Anda ajak untuk sama-sama mengalihkan belanja di Pornas. Hanya seperti itu. Dan setelah itu tugas Anda selesai, Bapak Ibu. Tugas Anda hanya menduplikasikan 5. Setelah itu Anda selesai. Ya. Namun tugas Anda berikutnya adalah membantu 5 orang yang Anda ajak untuk mengalihkan belanja. Bagaimana bisa merekomendasikan ke 5 teman mereka masing-masing. Jadi sistemnya seperti lari estafet. Ya, Anda berjalan, Anda mendapatkan 5 orang terbaik Anda, kemudian Anda menyerahkan tongkat estafetnya kepada 5 orang berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Ya, hanya seperti itu, sangat sederhana. Kenapa saya bilang sederhana, Bapak Ibu? Di luaran sana, Anda bisa merenung, Anda bisa berpikir, Anda bisa mengkalkulasi bisnis apa dengan modal Rp3.100.000, tetapi punya potensi 1,7 miliar dalam waktu 6 bulan. Ya, tidak banyak, Bapak Ibu. Dan Anda pasti sulit menemukan bisnis seperti itu. Tapi di sini, di Pornas, Anda sudah disiapkan semua perangkatnya. Anda tidak perlu memproduksi produk. Anda nggak perlu memfermentasi pupuk sendiri. Sudah disiapkan oleh formulator yang sangat luar biasa. Ya, putra terbaik bangsa, Bapak Didi Adianto. Ya, bahkan dari waktu ke waktu produk kita terus ditingkatkan. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Insya Allah sudah terjawab ya. Oke, silahkan yang lainnya boleh bertanya. Saya aja yang nyerocos ya. Oke. Mantap, gaspol. Membuat petani. Halo. Siap. Halo. Ya. Apa yang membuat petani mau mengalihkan uang belanja pupuknya di Pornas? Apakah jauh lebih murah? Apakah jauh lebih bagus hasilnya? Atau gimana? Oke. Ini kayaknya Pak Adi ini dapat bisikan hantu ya. Apa alasan petani-petani di luaran sana mau mengalihkan pupuknya kepada Pornas, Bapak Ibu? Yang pertama, keuntungan pertama yang didapatkan petani di luaran sana ketika mau mengalihkan penggunaan pupuknya dialihkan dengan menggunakan Pornas. Yang pertama adalah menghemat biaya pertanian. Contoh, ya, sekitar 2 minggu yang lalu, saya bersama tim dari Jenderal Surasa di Malang Raya. Halo Pak Jenderal. Ya, kami mengumpulkan komunitas petani-petani di daerah Pasuruan dan Malang. Ya, kebetulan salah satu yang hadir di sana ada namanya Bapak Sutaya. Nah, beliau ini adalah petani tebu ya di daerah Malang, daerah Karangkates sana. Ya, beliau sharing dengan kami dan kami mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa mengenai kebiasaan petani tebu. Ya, jadi beliau bercerita seorang petani tebu dengan lahan 1 hektar. Ya. Itu yang pertama membutuhkan 6 tangki pupuk dari tetes tebu. Dan kalau Bapak Ibu tahu, 1 tangki untuk tetes tebu itu biayanya atau harganya 1 juta. Itu yang murah di sana. Ada yang bagus harganya 1,3 juta. Artinya, yang pertama harus mereka keluarkan budgetnya adalah sekitar 6 juta per hektar. Itu baru untuk pupuk dasar. Berikutnya, nanti ketika sudah menginjak umur 5 bulan atau 6 bulan, mereka masih membutuhkan NPK. Di mana kebutuhan NPK dalam 1 hektar itu kurang lebih adalah 1 ton. Dan harga NPK untuk pertanian tebu itu tidak ada subsidi. Jadi dapat harga sekitar 200.000 per sak, artinya perlu biaya sekitar 4 juta rupiah. Jadi untuk petani-petani tebu dengan lahan 1 hektar, itu biayanya tidak kurang dari 8 juta sampai dengan 10 juta. Dan ketika kami sharingkan mengenai kebutuhan pupuk Pornas untuk tanaman tebu mereka, hanya dengan paket lisensi Pro 3.100.000, yaitu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan 1 hektar. Bayangkan Bapak Ibu, perbandingannya 1 hektar, ya, 10 juta menggunakan pupuk kimia dibanding dengan 3.100.000 menggunakan pupuk Pornas. Dan sudah diuji coba, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan,
sudah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara penggunaan pupuk Pornas dengan pupuk kimia. Ya, pupuk Pornas jauh lebih bagus perkembangannya dengan harga jauh lebih hemat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang petani punya lahan 20 hektar, ya, sedangkan biaya per hektarnya adalah 10 juta kurang lebih, berarti dalam satu musim keluar biaya kurang lebih 200 juta. Tetapi dengan Pornas 20 hektar 3.100.000 dikali 20 sama dengan 60 jutaan Bapak Ibu. Berhemat 100 juta lebih. Ya. Dan komoditi-komoditi yang lain, ya, sawit, satu pohon biaya pemupukannya paling tidak sekitar 20.000 sampai 30.000. Dengan Pornas berapa? Dengan Pornas sawit hanya Rp3.000 per pohon sekali aplikasi. Ya. Alasan pertama adalah hemat. Ya. Standar pertama atau keuntungan pertama yang didapatkan petani adalah hemat biaya. Kenapa ini harus ditekankan Bapak Ibu? Dengan menghemat biaya pemupukan, misalkan hasil panennya belum meningkat, petani sudah untung. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Misalkan ya, 20 hektar lahan tebu dengan Pornas 60 juta rupiah, hasil panennya sama dengan tahun kemarin, tapi biayanya 200 juta. Artinya petani tebu sudah dapat untung 130 juta. Ya, luar biasa. Apalagi ya, kami di lapangan selama kurang lebih 8 musim mendampingi petani-petani yang menggunakan Pornas, banyak sekali petani yang dari awal penggunaan sudah mengalami peningkatan hasil panennya. Asalkan ikuti SOP yang benar, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu Pornas menghemat biaya pemupukan. Yang kedua, ya. Ini penting sekali. Umumnya orang di luaran sana, umumnya petani di luaran sana, ya, mereka hanya berpaku kepada pupuk, bahwa keberhasilan panen itu adalah tergantung pupuknya. Dan keyakinan itu ternyata terbantahkan oleh waktu, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali kami menjumpai petani-petani di luaran sana yang sudah mengalami perubahan komposisi pupuk yang sangat signifikan. Ya, saya masih ingat ketika pertama kali datang di Pasuruan, daerah Pandaan, ya, itu ketika kami datang, mereka bercerita, di sini Pak, itu banyak lahan-lahan yang sudah tidak dikerjakan lagi. Anak-anak muda kami sudah pergi ke luar negeri. Ya. Kemudian saya tanya, kenapa Pak? Lahan dibiarkan, tidak dikerjakan. Luar biasa, Mas. Dulu lahan 1000 meter persegi, 1400 meter persegi, kami masih bisa mendapatkan panen 20-25 sak. Tapi 5 tahun terakhir, dengan pemakaian pupuk yang sama, bahkan kami tambah komposisinya, kami hanya bisa mendapatkan 5-7 sak saja. Ya, ini adalah poin penting Bapak Ibu. Di luar sana sudah banyak sekali petani yang menyerah bahkan. Ya, kemarin kami datang di Lamongan juga seperti itu. Ada banyak petani yang sudah enggan-engganan datang ke lahan. Kenapa? Sudah ditingkatkan budget pupuknya, tapi hasilnya terus menurun, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan yang kedua di Pornas, Bapak Ibu. Dengan menggunakan pupuk Pornas, Bapak Ibu, kita tidak hanya memberikan makan kepada tanaman, tapi Pornas, ya, Pak Didi Adianto, formulator kita mengatakan, petani bisa bercocok tanam sambil membenahi lahan. Ya Bapak Ibu, hari ini lahan petani kita sudah banyak yang rusak. Lahan petani kita sudah banyak yang tidak produktif lagi. Karena kebiasaan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia yang jangka panjang. Nah, dengan Pornas Bapak Ibu, kita bisa membantu petani di luaran sana, ya. Tidak hanya ke depan meningkatkan hasil panen, tidak hanya ke depan menurunkan biaya pemupukan, tapi bisa membuat tanah petani-petani kita kembali subur, Bapak Ibu. Ingat di Pornas ada namanya Pornas Soil Treatment. Ini luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali keajaiban dari Pornas Soil Treatment. Tadi pagi saya berkomunikasi ya, dengan tim saya yang dari Lamongan, ada namanya Pak Haji Arifin, hari ini tidak hadir ya. Ya, beliau bercerita, beliau berbudidaya melon, ya, melon
hidroponik. Ya, tapi yang menarik, walaupun hidroponik, beliau juga memasukkan Pornas soil treatment di dalam airnya, ya. Dan juga aplikasi Pornas yang kuning dan putih untuk diaplikasikan dengan sistem semprot. Apa yang beliau ceritakan membuat saya takjub, Bapak Ibu. Karena selama bertani melon, ya, ada satu momok yang luar biasa di sana, itu namanya mereka sebut bokor. Nah, mereka sebut bokor. Tapi setelah saya googling di internet, itu namanya adalah serangga daun. Ya, serangga daun ini Bapak Ibu warnanya oranye atau kekuningan, di mana ketika sudah hinggap di satu tanaman, terutama jenis melon atau tanaman buah yang lain, itu menghabiskan daunnya. Pengalaman beliau seperti itu. Biasanya Mas, kalau ada ini bokor ini, ya kan habis Mas ini, ya habis, alamat gagal panen. Tapi yang menarik Bapak Ibu, setelah menggunakan Pornas, ya bokor-bokornya datang, tapi daunnya tetap utuh. Ini luar biasa, ya. Kemudian kemarin kami juga jalan-jalan ke daerah Situbondo, di mana kebetulan waktu itu musim kemarau, Bapak Ibu. Ada keajaiban yang luar biasa yang sudah saya share ya videonya, di mana ada namanya Pak Haji Widodo bertanam jagung di lahan yang sama, dibagi dua. Nah, sebelah kiri menggunakan pupuk kimia, sebelah kanan menggunakan pupuk Pornas, Bapak Ibu. Ya, kebetulan hujan tidak turun hampir 2 bulan. Ya, dan apa yang terjadi? Tentu karena tanaman kurang air. Ya, tanaman yang sebelah yang tidak menggunakan Pornas terjadi ketidaknormalan, ya. Tumbuhnya tidak normal, daunnya kuning, ya, gagal panen. Tetapi yang menggunakan Pornas benar-benar normal. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi kurang air dengan Pornas, dengan teknologi nanonya yang bisa diserap melalui akar, batang, dan daun, ini bisa menjadikan solusi untuk daerah-daerah yang minim hujan, minim air. Ya, petani tetap bisa panen. Ya, kemarin di daerah Aceh juga begitu. Daerah kering, tidak ada hujan, tapi padinya tetap panen. Ya, tidak hanya di satu daerah, Bapak Ibu. Kami sudah berkeliling dari lahan-lahan petani, mulai dari lahan petani yang biasa terendam air laut di pinggir pantai, ya, kemudian lahan-lahan yang tak ada hujan di daerah pegunungan, kemudian lahan-lahan yang irigasinya normal. Semuanya menggunakan Pornas, tidak ada perbedaan. Semuanya bisa menggunakan Pornas dan hasilnya sangat maksimal. Ya. Jadi yang pertama adalah menghemat biaya, yang kedua adalah mengembalikan kesuburan tanaman dan menghemat biaya perawatan tanaman. Ya. Ada banyak keajaiban, ya. Petani-petani akhirnya lama-kelamaan bisa memutus rantai dari penggunaan obat walaupun tidak instan, ya. Seperti itu. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu adalah masalah kesehatan. Banyak sekali saat ini petani-petani kita yang sakit-sakitan. Ya, yang tidak hanya petaninya, banyak orang di luar sana sakit-sakitan. Dan ternyata sakit zaman sekarang, ya, itu tidak seperti dulu. Sakit zaman sekarang adalah 90% disebabkan oleh pola makan dan juga residu kimia yang ada dalam makanan, Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan Pornas, tentunya petani kita bisa memproduksi hasil pertanian yang jauh lebih sehat. Ya, saya masih ingat, sini ada tim saya namanya Pak Safiuddin dari Malang, ya. Halo Pak Safiuddin. Ini duta organik beliau ini, ya. Saya masih ingat waktu datang ke sana pertama kali daerah Nongko Jajar, Bapak Ibu. Daerah Malang, di sana adalah mayoritas petani apel. Ya, tetapi ketika kami mencoba menikmati suasana alam di sana yang seger dingin, ya. Di sore hari kami melihat kabut mengebul gitu, kami kira adalah kabut gunung, tapi setelah kami datang ternyata petaninya berbondong-bondong menyemprotkan pestisida sampai seperti kabut gitu kan, mereka pakai masker gitu kan. Penggunaan pestisida luar biasa sangat besar. Bahkan keluarga mereka tidak boleh ada yang memakan hasil panen dari apelnya, tetapi tetap dijualan di pasaran, Bapak Ibu. Ya, ironis sekali. Dan alhamdulillah, ya, kami datang, kami sosialisasi Pornas dicoba di sana, terjadi keajaiban Bapak Ibu. Kenapa mereka melakukan penyemprotan pestisida yang sangat luar biasa besar, masif? Karena hama lalat buah yang tidak mungkin mereka cegah dengan cara lain, Bapak Ibu. Mereka nggak mau menggunakan racun dosis tinggi.
Tetapi alhamdulillah setelah menggunakan Pornas kurang lebih sekitar 6 bulan Bapak Ibu, testimoni muncul ya. Petani-petani yang menggunakan Pornas, alhamdulillah ya. Buah apelnya, buah jambunya yang diaplikasikan menggunakan Pornas boleh dihinggapi lalat buah. Tapi alhamdulillah ya, buahnya selamat. Dibelah tidak ada yang busuk. Ya, luar biasa. Dan masih banyak cerita lagi. Itu adalah keuntungan-keuntungan, alasan-alasan kenapa petani kita nanti insya Allah pasti mau menggunakan Pornas Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, ada yang lain bertanya silakan. Sebelum saya akhiri. Karena semakin malam. Tanya Mas. Oke. Tanya Siap. Mas. Ini siapa ini? Ya Pak. Jonegoro. Oke. Siap. Bapak Badri. Oke, siap. Silakan Pak Badri. Oke, sudah kita dengar bahwa Pornas itu adalah teknologi nano, ya, dan khususnya teknologi nano Jepang. Oke. Yang pertama, tolong diuraikan teknologi nano itu apa, dan yang kedua, keunggulannya dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain itu apa. Terima kasih. Siap. Oke. Teknologi nano. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, Bapak Ibu. Ya, dulu saya itu juga nggak ngerti apa itu teknologi nano. Yang saya tahu nano itu adalah namanya permen ya. Jadi ketika disebutkan teknologi nano, ngapain pupuk itu disamakan dengan permen kan gitu. Oke, Bapak Ibu. Teknologi nano adalah teknologi yang sangat luar biasa. Tidak hanya diterapkan pada produk pupuk, ya. Saat ini sudah banyak sekali produk-produk kesehatan yang menggunakan teknologi nano, ya. Dan luar biasa, Pornas sudah menggunakan teknologi nano. Teknologi nano adalah teknologi degradasi, Bapak Ibu. Ya, teknologi degradasi. Teknologi untuk mengupas suatu benda sehingga dikupas sampai dengan dari lapis ke lapis sampai dengan elemen terkecil, ditemukan sampai elemen terkecil sehingga elemennya menjadi 1/10 juta lebih kecil dari bentuk aslinya. Itu teknologi nano, Bapak Ibu. Jadi teknologi yang membuat benda yang masih utuh yaitu bisa didegradasi atau dipecah sehingga ukurannya jauh lebih kecil. Itu adalah penjelasan singkat mengenai teknologi nano. Lalu apa gunanya teknologi nano, Bapak Ibu? Ya, kebutuhan teknologi nano di dunia pertanian itu tidak bisa ditunda lagi. Kenapa? Karena tanah yang menjadi tempat hidup dari tanaman petani kita itu sudah tidak bagus. Kenapa kita bicara tanah? Tanah adalah tempat hidup dari tanaman kita, sekaligus tempat di mana tanaman kita bisa menyerap nutrisi dari pupuk yang kita aplikasikan ke dalam lahan kita. Nah, ketika tanah saat ini tidak baik-baik saja, penggunaan pupuk kimia yang meninggalkan residu, ya, itu membuat struktur tanah kita menjadi keras, pori-porinya tertutup, sehingga tidak bisa dengan mudah membantu penyerapan dari pupuk yang kita aplikasikan. Ya, kalau ibarat kata saat ini kebanyakan kondisi tanah petani kita itu seperti tanah yang disemen, ya, tanah yang padat, yang keras. Kita bisa bayangkan tanah yang padat, yang keras. Ketika kita taburkan pupuk di atasnya, kalau tidak ada air, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah, tidak bisa dikonsumsi, diserap oleh akar tanaman kita. Sebaliknya, karena tanahnya keras, ketika ada hujan, hujannya berlebih, maka pupuk yang ditaburkan oleh petani ke tanah akan ikut hanyut, tersiram oleh air hujan atau air irigasi. Sangat sedikit yang terserap ke dalam tanah. Sehingga kata kuncinya, saat ini kita tidak bisa mengandalkan penyerapan dari akar. Itulah kebutuhan teknologi nano, Bapak Ibu. Dengan teknologi nano, dengan komposisi bentuk yang diperkecil sampai dengan 1/10 juta, Bapak Ibu, kita bisa memberikan makan tanaman kita tidak hanya melalui akar, tapi juga bisa melalui lentisel dan stomata. Bisa mengaplikasikan pupuk kita
memberikan makanan tanaman kita itu melalui pori-pori batang dan juga mulut daun. Sehingga apa yang disampaikan oleh formulator kita, dengan menggunakan Pornas, petani bisa tetap bercocok tanam, tetap memberikan pemupukan yang maksimal sambil membenahi lahannya. Ya, ketika penyerapan di akar tidak maksimal, maka kita bisa memberikan penyerapan nutrisinya melalui lentisel dan stomata. Sekaligus kita melakukan pembenahan terhadap tanah dari petani-petani kita yang saat ini sedang kritis. Nah, itu adalah teknologi nano, keunggulan dari teknologi nano. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu bisa googling, Bapak Ibu bisa searching, Pornas adalah saat ini satu-satunya produk pupuk organik dengan teknologi nano, ya, yang sudah mendapatkan sertifikat organik dari Innovis. Ya, ada beberapa merek pupuk yang sudah mendapatkan sertifikat organik, tapi belum menggunakan teknologi nano. Ya, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ya, alasan teknologi nano lebih unggul. Yang kedua adalah praktis penggunaannya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, selama ini petani kita itu tidak hanya harus menyediakan biaya pembelian pupuk saja, tapi juga harus menyediakan biaya tenaga yang mahal untuk membayar pekerja-pekerja untuk aplikasi pupuknya. Apalagi teman-teman kita yang ada di daerah luar Jawa, ya, yang ada di perkebunan sawit, di mana perkebunan sawit itu kondisi geografisnya itu tidak rata. Ya, banyak yang tidak rata, ada yang di perbukitan. Ya, saya pernah mendengar bahwa di sana untuk ongkos satu kali memikul satu sak pupuk itu biayanya sampai 15.000, 20.000 Bapak Ibu. Biaya angkutnya, biaya pikulnya, karena nggak mungkin dijangkau dengan kendaraan. Nah, itu kan luar biasa. Nah, dengan Pornas Bapak Ibu, ukuran Pornas ya untuk lahan kurang lebih 1 hektar, ya cukup menggunakan tas kecil aja dimasukkan ke dalam tas, itu sudah cukup. Kemudian airnya bisa ambil dari air irigasi, bawa tangki, bisa diaplikasikan dengan mudah. Ringan sekali Bapak Ibu. Menghemat biaya tenaga juga. Dan yang paling penting adalah kalau di luaran sana itu terpisah antara pembenahan lahan dengan melakukan pemupukan, di Pornas keduanya bisa dilakukan secara bersamaan dengan teknologi nano. Kita membenahi lahan, pembenahannya terjadi, kemudian kita juga tetap bisa melakukan aplikasi pemupukan sehingga panennya tetap maksimal Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Pak Badri ya. Oke, lanjut tanya lagi, masih kurang. Kita sebelum tanam ini kan menggunakan soil treatment, ya. Jadi kalau sebelum tanam itu menggunakan soil treatment, apakah soil treatment itu mewakili pupuk dasar mungkin ya? Kalau pupuk kimia kan biasanya petani menggunakan pupuk dasar. Apakah itu bisa mewakili pupuk dasar yang ada? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Saya tadi sudah menjelaskan di depan bahwa dengan menggunakan Pornas, petani ora usah tolah-toleh, ini bahasa Jawa Pak ya. Bahasa Indonesianya, dengan menggunakan Pornas, petani sudah nggak perlu tengok kanan, tengok kiri untuk mencari kebutuhan lahannya, termasuk kebutuhan untuk pembenahan tanah atau pupuk dasar. Ya, saya tahu, kita semua tahu bahwa petani-petani yang memperhatikan target dan kebutuhan tanaman itu melakukan pemupukan dasar. Ya, diantaranya biasanya yang digunakan adalah sebelum tanam itu untuk menaikkan pH masih dibutuhkan kebutuhan seperti dolomit dan kapur. Kemudian untuk memenuhi unsur hara masih dibutuhkan adanya pupuk kandang, kohe, ataupun juga pupuk kompos dan lain sebagainya. Di daerah-daerah pesisir yaitu masih menggunakan sulfur untuk menurunkan pH-nya, kebalikan daerah-daerah yang pH-nya rendah ya untuk persiapan tanam sebelum ditanami. Nah, apakah Pornas Soil Treatment sudah mewakili itu semua? Jawabannya yes. Bahkan Pornas Soil Treatment itu sudah lebih dari itu semua Bapak Ibu. Ya, jadi sedikit saja saya akan bahas mengenai Pornas Soil Treatment. Di dalam Pornas Soil Treatment itu ada 3 kandungan. Ada 3 bagian. Bagian pertama adalah mikroba. Ya, ini mewakili kebutuhan dari
pupuk kandang, pupuk kompos, dan lain sebagainya. Atau pupuk fermentasi, dan lain sebagainya. Karena di dalam Pornas itu ada 8 jenis mikroba. Sedangkan kalau Bapak Ibu menggunakan, kalau petani menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, itu hanya kurang lebih bisa mendapatkan 2 atau 3 jenis mikroba saja. Di Pornas ada kurang lebih 8 jenis mikroba premium Bapak Ibu. Di mana 8 jenis mikroba semuanya punya tugas sendiri-sendiri. Ya, maka kami katakan Pornas ini adalah Pornas Soil Treatment ini adalah dokternya tanah. Kenapa dokternya tanah? Karena tanah itu masalahnya banyak. Masalah pH, masalah unsur hara, masalah ekosistem, banyak masalahnya. Nah, Pornas dengan 8 jenis mikrobanya, semuanya punya tugas masing-masing. Saya akan bahas satu saja. Salah satunya adalah bakteri Cytophaga. Nah, ini penting sekali. Karena kalau bakteri-bakteri yang lain, Bapak Ibu, mungkin pernah sering mendengar namanya, seperti Bacillus dan lain sebagainya. Ya, tapi untuk Cytophaga ini adalah bakteri premium yang insya Allah hanya ada di Pornas, di mana formulator kita belajar membudidayakan bakteri ini dari Jepang langsung, Bapak Ibu. Ya, di mana Alhamdulillah ternyata bakteri Cytophaga ini punya peran penting sekali untuk tanah kita untuk mengurai residu kimia. Ya, dulu tahun 45 Jepang ya pernah mengalami kehancuran yang luar biasa akibat Perang Dunia, Bapak Ibu. Dan diperkirakan efek dari pengeboman Jepang itu, Jepang membutuhkan waktu yang lama sekali untuk memulihkan tanah dan infrastrukturnya. Tapi ternyata ilmuwan-ilmuwan di sana luar biasa, bekerja keras, ya, berhasil menemukan bakteri namanya bakteri Cytophaga. Dan luar biasanya, setelah ditemukan bakteri ini, Jepang hanya butuh waktu 3 tahun untuk pulih dari kerusakan akibat nuklir. Nah, bakteri yang luar biasa itu ada di Pornas, Cytophaga. Ya, Cytophaga ini tugasnya adalah mengurai residu atau sisa kimia yang tertumpuk dalam tanah kita. Dan dia masih punya 7 kawan yang lain yang tugasnya berbeda-beda. Ya, termasuk diantaranya fungsi mikroba adalah untuk menormalkan pH, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Perlu diketahui bahwa pH itu tidak harus selalu dinaikkan. Tidak semua tanah itu pH-nya rendah masalahnya. Banyak juga tanah di daerah-daerah tertentu yang pH-nya tinggi, terlalu tinggi. Karena pH kalau di bawah normal tidak bagus, akan mudah menimbulkan penyakit. Sebaliknya, pH dengan kondisi pH alkali yang basah, itu membuat tanaman kita tidak bisa bertumbuh dengan sempurna. Nah, ini hebatnya Pornas Soil Treatment. Pornas Soil Treatment bukan menaikkan pH, Bapak Ibu. Pornas Soil Treatment fungsinya adalah menormalkan pH. Jadi dia sangat fleksibel. Pornas Soil Treatment menormalkan pH. Ya, bagaimana cara kerjanya? Sederhana, Bapak Ibu. Di dalam Pornas Soil Treatment itu kandungannya adalah mikroba. Mikroba itu punya tugas menyerap unsur-unsur yang membuat lingkungan dia tidak normal, Bapak Ibu. Karena dia butuh lingkungan yang normal untuk bertumbuh dan berkembang. Mikroba premium itu menyerap unsur-unsur yang menyebabkan pH tanah kita tidak normal. Sehingga bisa fleksibel. Kalau kelebihan, dia akan bisa menormalkan. Kalaupun pH-nya rendah, dia juga akan bisa menormalkan di tengah-tengah. Nah, ini hebatnya. Dan kemudian di dalam Pornas Soil Treatment itu juga sudah mengandung humid acid atau humus yang dibutuhkan biasanya dari pupuk kompos. Ya. Jadi saya tadi cerita menormalkan pH ini sudah mewakili semua jenis kapur dan sulfur. Ya, kemudian unsur humid acid atau humus yang penting untuk tanah kita, untuk struktur tanah kita. Ya, itu juga ada. Ya, di dalam kandungan Pornas Soil Treatment. Dan juga di dalamnya sudah ditambahkan unsur mikronutrisi, ya, yang sangat bagus untuk penguraian residu kimia, menunjang untuk penguraian residu kimia. Ada unsur-unsur organik untuk pengurai residu, ya, bukan mikroba, tapi membantu efektivitas dari mikroba kita untuk mengurai residu, gitu. Jadi jawabannya Pornas jauh lebih dari kata cukup untuk menggantikan pembenah tanah atau pupuk dasar sebelum tanam. Terima kasih. Ya, Shalom, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada lagi? Ya, selamat malam, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Halo?
Ya, silakan. Dengan Pak siapa? Yusuf Pak, Pak Yusuf dari Cianjur. Cianjur. Boleh dibuka videonya, Pak? Rusak Ya. Pak, kamera depannya rusak. Oh, kamera Kamera rusak. depan. Siap. Oke, dimaafkan, Pak. Mudah-mudahan dengan Pornas bisa segera beli HP baru, Pak. Silakan, Pak. Amin. Gini Pak, untuk pengaplikasian Pornas untuk lahan yang baru misalkan, itu kira-kira berapa lama Pak? Misalkan dari pertama pakai sampai 100% pakai Pornas itu kira-kira berapa lama? Berapa musim Pak? Pemakaian Pornas. Siap. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa 100% Pornas ya, Pak ya? Ya, misalkan contoh untuk lahan sawah Pak. Siap. Oke. Ini tergantung kondisi tanah, Pak. Tergantung kondisi tanah. Tetapi dengan persiapan yang tepat, dengan SOP yang tepat penggunaan Pornas soil treatment khususnya, saya sudah mempraktekkan berkali-kali di lahan pertanahan sawah, kan? Itu sebetulnya kalau kita penggunaan Pornas soil treatment-nya tepat dan waktunya cukup sebelum tanam, misalkan ya sebelum tanam Bapak bisa mengaplikasikan Pornas soil treatment dulu. Lebih bagus kalau ditambahkan dengan Pornas vegetatif yang warna kuning, diaplikasikan punya waktu paling tidak 1 minggu sebelum tanam. Ya, punya waktu 1 minggu sebelum tanam. Pengalaman kami dengan aplikasi Pornas yang punya waktu yang cukup untuk mengurai residu kimia, ya tentunya akan lebih baik lagi dengan pengecekan Pak ya. Bapak bisa cek pH tanahnya apakah sudah normal dengan penggunaan Pornas soil treatment kurang lebih seminggu, ya dosisnya yang tepat ya. Kalau memang sudah menunjukkan tanda-tanda normal, Anda bisa menggunakan Pornas 100% sejak awal, Pak. Gitu. Kemarin kami di daerah Situbondo juga begitu, ada namanya Pak Haji Supriyadi, ya beliau pertama kali menggunakan Pornas, gitu kan. Dan alhamdulillah persiapannya bisa bagus, di lahan kurang lebih sekitar setengah hektar kalau tidak salah, menggunakan Pornas soil treatment-nya 3 kg dengan Pornas kuning 1 box diaplikasikan untuk lahan beliau dan waktunya cukup ya, itu alhamdulillah 100% Pornas, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan pupuk kimia gitu. Oke. Tapi tentunya kami menyarankan juga Bapak Ibu perlu melakukan eksperimen terlebih dahulu ya, tidak harus langsung semua lahan Anda gunakan uji coba, supaya Anda juga bisa mengerti karakter dari pupuk Pornas kita. Misalkan Bapak Yusuf ya, misalkan punya lahan 1 hektar, Bapak bisa coba menggunakan Pornas 100% di mungkin yang 1 petak yang ukuran 1000 meter persegi dulu, gitu kan? Sehingga Bapak akan semakin. Halo? Ya itu apa bisa Pak, misalkan nggak pakai soil treatment langsung pakai vegetatif generatif gitu, apa harus pakai soil treatment Pak sebelum penanaman? Ya, ini jawabannya relatif, Pak. Pornas soil treatment ini adalah kunci. Kalau Bapak bertanya apakah wajib menggunakan Pornas soil treatment, jawabannya tidak wajib. Karena dengan pupuk kimia Bapak tetap bisa panen. Tapi kalau tujuan Bapak adalah lepas terhadap pupuk kimia, ya, memperbaiki tanah, meningkatkan hasil panen, jawabannya wajib. Wajib menggunakan Pornas soil treatment. Gitu. Oke. Kenapa? Karena Pornas soil treatment ini adalah dokternya tanah. Tanah adalah tempat hidupnya tanaman kita. Ibaratnya itu rumahnya kita, Pak. Kalau kita orangnya sehat, makannya banyak, tapi rumahnya kotor, banyak kuman, lama-lama kita sakit, kita mati, Pak. Sama. Jadi tanah itu tempat hidupnya, rumahnya tanaman kita. Makanannya bagus, pakai Pornas, tapi tempat hidupnya nggak sehat, Pak. Lama-lama tanamannya mati juga, Pak. Gitu. Nggak bagus juga. Nah ini tergantung targetnya Pak. Kalau targetnya lepas dari penggunaan pupuk kimia, mengembalikan kesuburan tanah, kemudian meningkatkan hasil panen jangka panjang, mendapatkan hasil panen yang lebih sehat, maka Pornas soil treatment wajib digunakan. Gitu Pak. Oke siap. Terus Pak ini ada masukan nih Pak untuk soil treatment, kan itu petani agak berat juga kan, nggak ada kemasan kayak yang vegetatif generatif ya. Kalau bisa kedepannya itu pakai kemasan yang kecil-kecil Pak, biar gampang juga kita biar gak keberatan petani gitu Pak untuk pembelian gitu Pak.
Oke. Ini usulan Pak ya. Oke. Usulan diterima. Untuk Usulan kedepannya, Pak. diterima dan insya Allah akan kita sampaikan kepada manajemen. Insya Allah di sini ada yang ngintip nggak ya manajemen ya? Ada AWM Star Life ini Pak Jun ya mungkin ya. Pak Jun, ada usulan ya? Ada siapa nih? Oh ya mungkin ada Pak Adi lah ya. Dia nanti disampaikan. Ya namanya usulannya itu kan baik-baik saja ya. Siapa tahu nanti diakomodir sehingga petani lebih mudah. Oke. Terima kasih usulannya Pak. Insya Allah kita akan sampaikan ya usulannya. Ya, mungkin Pak Bos bisa kasih gambaran terkait Fornas Oil itu kalau dibandingkan dengan POHE atau pupuk kandang itu biayanya seperti apa? Oke, perbandingan. Oke, untuk menarik kesimpulan mahal atau tidak, gitu, kita harus tahu hitung-hitungannya. Terima kasih Pak Adi. Saya kurang lebih 4 bulan yang lalu ya ke daerah Situbondo bertemu dengan seorang kepala desa namanya Bapak Hafid. Beliau ini bertanam cabai, Bapak Ibu. Beliau bertanam cabai, kebetulan lahan beliau itu 2,5 hektar ya, 2,5 hektar. 2,5 hektar lahan cabai beliau untuk persiapan tanahnya itu membutuhkan 6 ton pupuk kandang. 6 ton pupuk kandang itu biayanya adalah 6 juta rupiah. Gitu ya. 6 juta rupiah. Dan itu biaya angkut, bukan biaya pembelian. Ya, biaya angkutnya 6 juta rupiah belum biaya belinya. Biaya belinya memang lebih murah. Biaya belinya kurang lebih cuma sekitar 1 juta rupiah. Tapi biaya angkutnya mencapai 6 juta. Sehingga total yang harus dikeluarkan 7 juta rupiah untuk lahan beliau. Nah, lalu bagaimana dengan Pornas? Ya, lahan dengan luasan kurang lebih 2,5 hektar Bapak Ibu, itu bisa menggunakan Pornas kurang lebih 10 bungkus. Ya, 10 bungkus Pornas itu harganya adalah 3 juta rupiah kalau belum mitra. Ya, kalau mitra baru. Tapi kalau Anda sudah menjadi mitra, 10 bungkus adalah 2,5 juta. 2,5 juta Bapak Ibu dibandingkan dengan 7 juta rupiah. Berarti sebetulnya penggunaan Fornas Soil Treatment ini sebetulnya tidak mahal, tetapi menghemat biaya persiapan tanah. Memang untuk petani-petani yang mungkin lahannya tidak luas, ya, membeli 1 kilogram, ya, itu sepertinya biayanya mahal. Tapi ingat Bapak Ibu, kami punya strategi, nah ini sebetulnya rahasia ya, dan kami sudah terapkan. Kalau menurut SOP penggunaan Pornas itu adalah 1 kg per 1000 meter persegi. Tapi kami sudah melakukan uji coba, ya untuk menghemat penggunaan Pornas, Anda bisa campurkan Pornas vegetatif. Dengan penggunaan Pornas soil treatment-nya bisa menggunakan sekitar 7 sendok per tangki Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya lahan 1.400 meter persegi atau bumi 100, ya, atau 100 ru, satu petak biasanya ya, itu cukup menggunakan kurang lebih 20 sendok saja. Itu sudah cukup untuk persiapan tanahnya. Tapi campurkan Pornas vegetatif untuk dasarannya. Kami sudah sering ya melakukan itu dan ternyata sangat efektif dan hemat ya, dan hemat. Anda bisa coba ya, seperti itu. Oke, ya. Sebetulnya Pornas Soil Treatment tidak mahal, ya, seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain sebelum saya akhiri, Bapak Ibu? Udah malam ya, kayaknya udah banyak ngantuk nih. Saya Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Widodo Blitar, Pak. Pak Widodo Blitar. Oh, silakan Pak Widodo. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak, seperti yang jenengan tindak lanjuti apa yang jenengan sampaikan dan kaitannya dengan soil treatment dipadu dengan pupuk generatif ya. Nah itu cara pencampurannya bagaimana? Mohon ditahukan. Selanjutnya kaitannya dengan penggunaan soil treatment yang sudah terlanjur ditanam, seandainya disusulkan di atasnya. Salah satu contohnya misalkan tanam kelapa sudah terlanjur ditanam, seandainya kita taburkan di atasnya, itu pengaruhnya
masih bagus nggak untuk tanaman tersebut? Itu yang Oke. saya tanyakan, Mas. Terus yang ketiga, sedikit yang ketiga Banyak pertanyaannya. dengan Oke, siap. ya, karena ini teknologi nano, ini kan pada umumnya untuk penyerapan pupuk yang lewat semprot itu kan memerlukan matahari yang cukup benar, itu yang maksimal. Seandainya karena ini pupuk nano, seandainya tanaman itu di daerah teduh atau bahasa Jawanya daerah hijau, kurang sinar matahari, dengan menggunakan pupuk teknologi nano khususnya Pornas ini, kira-kira bisa maksimal enggak untuk penyerapannya khusus di tempat yang teduh? Terima kasih, Pak. Salam. Oke. Pak. Terima kasih Pak Widodo dari Blitar ya. Ya, Dari dari timnya siapa Pak? Pak Edi Oh, Blitar. Pak Edi. Ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Pak. Yang ditanyakan pertama adalah cara aplikasi Pornas soil treatment ketika dikombinasi dengan Pornas vegetatif sangat gampang. Tadi sudah saya sebutkan, kurang lebih 7 sendok makan, campurkan 1 saset Pornas soil treatment, 1 saset Pornas vegetatif yang warna kuning Pak, yaitu dicampur dulu dalam wadah, diamkan sebentar ya, berikan kesempatan bakterinya untuk bangun dulu karena bakterinya dorman gitu kan, tidur. Nah setelah itu bisa Anda masukkan ke dalam tangki sesuaikan dengan luasan lahan yang ada di sana, gitu kan? Itu per tangki ya. Itu perlu silakan dicoba seperti itu ya. Jadi boleh Anda bereksperimen supaya tahu karakter Pornas. Kami sudah praktek seperti itu dan hasilnya maksimal. Yang kedua, apakah Pornas soil treatment bisa disusulkan kepada tanaman yang sudah ditanam? Jawabannya bisa. Oh ya. Jawabannya bisa disusulkan Pak. Tidak ada kata terlambat untuk pembenahan tanah. Tapi yang perlu diketahui adalah ketika Anda menyusulkan Pornas soil treatment dan sudah ada tanaman di lahan Anda, maka Anda harus bersiap-siap dengan adanya yang namanya proses penguapan amonia. Ya, karena fungsi dari Pornas soil treatment ini adalah mengurai residu kimia. Proses penguraian residu kimia itu sering menimbulkan penguapan amonia yang sifatnya agak panas. Sehingga ketika tanamannya masih agak rendah, itu biasanya dia cenderung ada sedikit menguning biasanya. Gitu. Jadi itu resikonya Pak. Tetapi kalau misalkan terjadi seperti itu, Anda bisa lakukan pemupukan lagi menggunakan Pornas vegetatif dicampur dengan kapur 5 sendok per tangki ya. Sebanyak 2 kali. Insya Allah sudah pulih nanti. Itu sifatnya adalah penguapan atas aja. Jadi bawahnya nggak jadi masalah. Gitu. Jadi itu kalau disusulkan ya. Jadi ada sedikit resiko kecil yang harus diantisipasi dan dimengerti. Berikutnya mengenai teknologi nano. Apakah teknologi nano ini membutuhkan cahaya matahari? Ya, saya masih baru dengar kali ini kalau teknologi nano di luaran sana mungkin ya itu membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk kalau kita bicara cahaya matahari tentunya adalah proses fotosintesis. Benar Pak ya? Betul. Oke, nah ini Pak, kami sudah belajar langsung dengan formulator kita. Ini adalah salah satu kelebihan pupuk kita, khususnya Pornas vegetatif dan generatif Pak ya. Pupuk kita, Pornas cair dan Pornas sepuh, itu sudah menggunakan teknologi nano dan nutrisi yang ada di dalamnya itu nutrisi siap saji tanpa proses fotosintesis. Oh ya. Ini perbedaannya. Dan kami sudah buktikan daerah-daerah yang teduh, yang di atasnya ada tanaman yang besar, yang biasanya ketika ditanami tanaman tidak maksimal, setelah menggunakan Pornas itu normal. Ya, itu membuktikan bahwa Pornas adalah pupuk dengan teknologi nano yang bisa diserap melalui lentisel dan stomata dan nutrisinya instan tanpa melalui proses fotosintesis. Seperti itu, Pak. Oh ya. Justru Pornas adalah solusi, Pak. Ya, itu. Ya. Solusi untuk lahan-lahan dengan kondisi yang kurang ideal seperti itu. Dan kami sudah banyak membuktikan. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak Widodo. Selamat mencoba, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, ada yang saya tanyakan sedikit yang di depan tadi. Kaitannya dengan penggunaan soil treatment dengan dicampur dengan pupuk organik yang vegetatif. Nah, itu kan dicampur sekaligus membangunkan mikroba yang tidur ya Pak ya.
Dalam arti Ya. kita campur, terus kita biarkan sebentar, terus untuk memasukkan ke tangki itu yang kita ambil itu sampai ke campuran sisa kayak ibaratnya kopi yang mengendap sama yang di atas itu kita masukkan semua apa hanya cukup di atasnya, karena kalau pengalaman saya pernah saya masukkan semua, contohnya yang generatif itu saya masukkan semua, itu ternyata di hand sprayer khususnya di sprayer tertutup. Terima kasih. Oke, jawabannya sederhana Pak ya, silakan disaring dulu. Berarti disaring atau mungkin Pak ini mungkin apa enggak seandainya kita aduk terus kita ambil jernihnya aja gimana? Sebaiknya disaring aja Pak ya. Bapak tinggal bawa aja kaos bekas gitu ya. Bapak bisa masukkan, itu sederhana kok, tinggal bawa sobekan kaos aja gitu kan, sebelum memasukkan, jadi nggak ribet-ribet, kita nggak perlu berspekulasi, bisa dituangkan semuanya Pak, nanti ampas-ampasnya bisa dibuang di lahan aja gitu Pak. Terima kasih sekali karena pengalaman saya tadi untuk disaring pakai ayaan, tapi nggak bayangkan kalau kaos itu kan lebih lembut, lebih halus. Iya, pakai kaos aja Pak, pakai kaos bekas-bekas itu sudah sangat lembut Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Widodo. Amin. Salam ke Pak Badri. Siap. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Widodo. Ya. Semoga lancar Pak Badri. Amin. Oke Bapak Ibu, saya rasa. Assalamualaikum. Oh ya. Siap, masih ada terakhir ya? Ya, dari Pak Sudarno Waikanan. Oh siap, Pak Haji. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Itu untuk kelanjutan dari penggunaan Pornas. Petani kan mungkin nanti kalau setelah menggunakan itu hasilnya. Nah, hasilnya itu bagaimana untuk dari PT AWM itu sanggup untuk membeli dari hasil para petani itu. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan pupuk vegetatif itu bisa dicampur dengan NPK Mutiara ini, atau NPK 16? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama, apakah PT AWM Elite akan membeli hasil panennya petani? Pertanyaannya bagus. Ya, jadi itu adalah program yang sedang disiapkan oleh perusahaan, Pak Haji ya. Ya, ke depan kita akan membantu petani kita untuk mendapatkan pasar yang lebih bagus. Dan kemarin, alhamdulillah, ya, kami secara pribadi juga mendapatkan tambahan link ya, mungkin untuk referensi teman-teman, tapi ini masih tahap uji coba. Jadi kami sedang menjajaki kerjasama dengan Bulog, ya, kerjasama dengan Bulog. Ternyata saat ini Bulog itu mengadakan kerjasama dengan petani dan juga penyedia pupuk, ya, dengan sistem bayar panen. Nah, jadi bayar panen itu, tapi ini masih tahap uji coba ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa benar-benar realisasi karena kami sudah masih komunikasi dan proposalnya sudah dipelajari, gitu ya. Jadi nanti kalau untuk dari perusahaan sendiri sedang menyiapkan infrastrukturnya. Dan itu kan butuh waktu, gitu kan? Butuh waktu karena itu menyangkut nanti banyak sekali proses mengakomodir hasil panen itu. Ke depan adalah seperti itu. Kita akan istilahnya menyalurkan ke pasar modern yang harganya jauh lebih bagus. Nah, tapi untuk saat ini yang terdekat kami sedang menjajaki kerjasama dengan Bulog, di mana Bulog ada di setiap kabupaten dan Bulog itu punya program yang sangat bagus. Nanti ke depan akan kami sampaikan. Gambarannya adalah nanti dengan Bulog, kerjasama dengan Bulog, itu petani bisa istilahnya mendapatkan banyak fasilitas. Di antaranya fasilitas kerjasama bayar panen, ya, di mana kebutuhan pemupukannya dihandle oleh Bulog, kemudian nanti dibayar panennya petani dengan kerjasama kesepakatan harga. Nah, gitu. Kemarin yang kami terima itu ada harga bawah untuk melindungi petani, ya, misalkan untuk padi, khususnya untuk padi ya,
itu Bulog menetapkan harga bawah sesuai perjanjian nanti, itu berdasarkan perjanjian, itu harga bawahnya berapa untuk melindungi petani. Kemarin gambarannya itu harga bawahnya adalah Rp6.000. Rp6.000 harga bawah. Jadi akan diambil minimal harganya 6.000. Ketika di pasaran harganya turun 5.500, 5.000, Bulog membeli harga 6.000. Dan ketika harga pasar naik, Bulog mengikuti harga pasarnya. Seperti itu. Nah, itu sedang kami jajaki dan sekarang ini masih komunikasi dan kami mendapatkan informasi itu nanti insya Allah nasional. Bisa didapatkan, bisa dilakukan kerjasama di seluruh Bulog di Indonesia. Tapi masih kami realisasikan ya. Yang kedua mengenai Pornas vegetatif. Ya, apakah Pornas vegetatif boleh dicampur dengan pupuk NPK? Jawabannya boleh. Ya, boleh dicampur dengan pupuk NPK. Tidak apa-apa. Ya, tapi tergantung tujuannya. Tujuannya apa nih? Nah, kalau misalkan dengan Pornas, ya, dengan persiapan yang sudah cukup menggunakan Pornas. Tapi kalau memang mungkin terlambat aplikasinya dan dirasa lahannya masih kurang baik-baik saja, ya pH-nya masih misalkan asam gitu ya, masih diperlukan tambahan pupuk NPK, boleh dicampurkan. Silakan, tidak apa-apa. Gitu. Oke, makasih. Ya. Yang penting untuk Pornas soil treatment dan Pornas generatif tidak dicampur dengan insek atau pestisida. Ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, makasih. Sukses Pak Haji Dano. Ya. Semangat pagi Pak Wahyu, kalau saya mau jadi mitra bagaimana caranya? Dan tadi telah disampaikan bayar biaya pendaftaran Rp600.000, seumpama saya belanja Rp3.100.000, apakah sudah termasuk biaya pendaftaran? Terima kasih kembali Pak, pertanyaannya bagus sekali. Rp3.100.000 itu terdiri dari dua pembelanjaan. Pembelanjaan pertama adalah Rp600.000 untuk syarat pendaftaran, dan pembelanjaan kedua adalah Rp2,5 juta untuk pembelanjaan ulang. Jadi sudah termasuk pendaftaran Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 21.49, makin panas. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengantuk karena besok harus beraktivitas. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Mentornya masing-masing, orang yang mengundang Anda, itu juga sudah paham apa yang saya pahami. Ya, sudah mengerti apa yang saya mengerti. Percaya dengan orang yang mengundang Anda, percaya dengan leader Anda, insya Allah Anda bisa berhasil menjadi manusia berlian di Pornas. Oke, insya Allah cukup sekian dari saya. Ada banyak kekurangan dari saya, dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh buka kamera Bapak Ibu di sesi terakhir ini? Oke, boleh buka kameranya, boleh di-on-kan mikrofonnya. Ya, kita akan mantap. Kita akan lakukan gel sebentar, ya. Oke, terakhir silakan dibuka mikrofonnya, silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan gel terakhir, Bapak Ibu, sebagai doa kita, ya. Oke, saya akan menghitung mundur dari 3 sampai 1. Kita akan sama-sama mengatakan Go Black Diamond, ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap. 3, 2, 1, Go Black Diamond. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, gaspol. Oh, jotolan. Alhamdulillah.